waktu itu sederhana banget, cuma bikin nyari di internet, tapi ini adalah perjanjian kita, ini kesepakatan, ini komitmen yang akan nota kesepakatan bersama bertiga doang, ditandatangan bertiga pakai satu saksi waktu itu. Lucu karena banget. nyari-nyari Di depan notaris sampai enggak sampai di notaris, Enggak, jadi terus cari teman saksi. poinnya apa tuh? Apa misalnya yang kita pikir kehidupan dia gitu. Orang yang kita lihat itu selalu begitu, kan enggak juga. Betul. Nah mungkin itu tuh ya jadi, kali ya. Apalagi dengan misalnya pertemanannya, jadi itu kadang yang membuat makin. Ya, setuju apa yang tadi Bu Vero bilang, proyeksi entah di sosial media atau dengan apa yang ada di imajinasi teman-teman lokal heroes atau itu semu ya. Itu kan hanya Proyeksi dibangun semu. sendiri ya. Iya. Gitu. Jadinya ya stresnya mungkin tertumpuk build up, pengaruh juga ke produktivitasnya, pengaruh ke mental health. Itu lagi. Itu dan apalagi di usia-usia yang masih sangat muda gitu ya Bu ya, Mbak Utari juga pasti ngerasain punya banyak hal seperti itu. Gimana kita bisa manage gitu? Apalagi generasi sekarang ini Syifa berbicara fakta ya, teman-teman Insan PM juga pasti ngelihat banyak sekali di sosial media katanya generasi sekarang itu mudah stres, fighting spiritnya katanya nggak ada. Sedikit-sedikit bilang lingkungan kerjanya toksik, jadi udah nggak mau lagi gitu. Betul. Padahal banyak sekali hal positif juga dari generasi kita gitu. Buktinya teman-teman account officer PNM yang setiap hari itu membantu kita punya dampak yang luar biasa dari pekerjaannya, yang tadi Bu Vera bilang punya dampak sosial. Dan benar-benar luar biasa juga karena reach out untuk ke ibupreneur yang di pelosok gitu. Gimana Ibu Vera atau Mbak Utari melihat manifestasi anak-anak sekarang nih? Lebih cocok Utari karena mewakili generasi. Betul. Jadi karena agak mirip nih sama cerita teman-teman local heroes tadi, kita ngelihatnya sih mereka ini justru mumpung masih muda nih, ini masanya benar-benar untuk menjadi versi terbaik diri sendiri itu ya ketika usia seperti teman-teman AO yang ada di lapangan ya gitu. Itu adalah masa-masa paling penting, mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, dan ada di lapangan itu jadi satu hal yang bagus banget karena kita bisa melihat dunia itu bukan cuma sekedar di balik layar komputer, tapi benar-benar melihat realita yang ada, sehingga itu akan jadi cerita yang menarik. Jadi balik lagi semuanya adalah soal perspektif. Kalau misalnya dilihatnya, aduh saya nih kerjanya kok kayak gini ya, kayak keras banget di masa muda, itu yang dicari karena supaya nanti di masa tuanya menjadi ya udah punya pengalaman itu semua gitu. Nah itu mungkin perspektif itu yang harus sedikit diubah supaya fighting spirit tadi jadinya bisa muncul juga. Saya juga pernah ada baca satu buku tuh Bu, judulnya tuh Ikigai. Saya suka banget sama konsepnya karena mungkin ini nih yang adik-adik di AO yang bisa tahu juga, karena itu adalah pertemuan dari 5 hal. Menemukan passion itu adalah tentang menggabungkan apa yang kita sukai, tapi apa yang kita juga dibayar mungkin untuk itu, apa yang dunia butuhkan, dan apa yang sebenarnya kita cita-citakan juga. Jadi penggabungan dari semua itu, itulah yang disebut dengan passion. Nah kalau sekarang mungkin ada beberapa adik-adik AO atau mungkin kalau di Aruna Local Heroes yang kerjanya kayak ngerasa, aduh aku nih kayaknya kerja ada ini nggak ya, manfaatnya nggak ya, cuma kayak sekedar dibayar aja gitu, tapi nggak happy ya, mungkin perlu dicari dibayar lagi. Dibayar aja udah bagus. Coba dibayar, atau jangan-jangan ada yang cuma hobi doang tapi nggak dibayar, yang kayak gitu. Itu kan itu yang nggak ketemu tuh passionnya. Jadi mungkin perlu dilihat lagi itu semua sehingga ketemu faktor passion yang bisa naikin fighting spiritnya kita sih. Jadi memang mencari dulu. Memang kadang-kadang ada orang-orang mungkin yang
lebih sensitif kali ya. Lebih sensitif dengan panggilannya. Jadi umur 18 20 kayak saya ya 26 udah tahu mau ngapain sampai hari ini masih stay on course gitu dan masih semangat. Karena memang menemukan. Sudah menemukan ya. Nah, itu dia mungkin keywordnya itu menemukan. Tapi untuk menemukan harus ada keterbukaan dong. Betul. Harus punya pengalaman juga, harus punya wawasan juga. Kalau nggak ada keterbukaan gimana menemukan? Emang tidur bangun ketemu? Langsung ketemu. Nggak bisa. Benar. Apa yang tadi Bu Vera dan Mbak Utari katakan itu benar banget Insan PR. Gimana kita mau mencari, tahu, mengetahui setidaknya gitu ya sesuatu yang baru kalau kitanya sendiri istilahnya mungkin kalau bisa dibilang nggak ikhtiar gitu ya, tidak berusaha gitu. Kitanya juga harus ada sedikit usaha untuk tahu. Nah, tapi ada pertanyaan yang masuk, mungkin satu dari sekian banyak pertanyaan, bilangnya gini, Mbak Utari, Ibu Vera, gimana bisa saya bagi waktu pertama kerja dan saya pengen punya usaha? Karena ya kerjanya seperti yang tadi Bu Vera katakan ya, banyak habis di lapangan. Betul. Tapi mungkin dari tabungannya banyak sekali teman-teman Insan PNM, rekan-rekan officer ini pengen juga punya usaha kecil-kecilan. Jadi gimana mulainya? Karena semua udah ada, mungkin semua udah ada nih, baju udah ada, makanan udah ada, maksudnya itu kali ya. Gimana mencari pembeda? Bilangnya gitu. Pembeda ya. Mungkin menemukan masalah di lingkungan sekitar. Nah, itu tadi balik lagi kan tadi menyelesaikan solusi terhadap permasalahan tuh biasanya bisa laku gitu. Ada di lingkungan terdekat yang dia terdekat aja dulu. Iya. Benar. Sesimpel mungkin nggak tahu ya. Ada yang mungkin ini kan kalau kita mau punya dagangan side job gitu ya, mungkin yang sekarang udah pasti pakai teknologi dong, nggak mungkin buka warung lagi karena kan dia kerja seharian gitu kan, jadi udah pasti pakai teknologi, ya kan. Tapi apa yang mau dijual itu tuh Syifa, temukan apa sih lingkungan kita yang kurang, misalnya perlu entah jilbab kali atau perlu itu zaman dulu tuh waktu kita mulai pakai masker yang itu tuh yang menghubungkan stres, bener buat yang pakai hijab susah banget, bener. Jadi masalahnya tuh apa sih di lapangan? Masalah yang teman-teman aku selalu angkat tuh apa sih, susah nyari apa sih gitu. Nah, itu yang kita jual, itulah mungkin. Jadi menggabungkan mulai dari permasalahan yang ada di lingkungan dan menjadi solusi, menjadi jembatan, cari jembatan, ya menjadi jembatan, dapat solusinya, kalau bisa dijual, solusinya online udah pasti. Baik. Dengan bantuan teknologi. Ada lagi yang nanya, katanya kalau mau berusaha seperti Mbak Utari atau seperti Ibu Vera yang dari dulu memang niatnya punya social value dan economic value, tapi modalnya terbatas, harus seperti apa? Nah, itu cerita. Betul. Menurut saya kalau banyak anak-anak yang ingin berusaha itu takut memulai usaha karena takut keterbatasan modal. Iya betul. Modal itu memang penting karena kan dia akan dipakai untuk mengembangkan suatu bisnis jadi lebih besar. Tapi kalau dari riset yang pernah saya baca, modal itu jadi faktor nomor 5. Ada masih nomor 1 dan 4 yang kadang kelewat langsung lompat ke faktor nomor 5. Dengar ya, jadi modal itu nomor 5. Nomor 5. Jadi nomor 1 adalah pertama bisnis yang bisa itu adalah yang menjawab kebutuhan dari permasalahan yang ada dulu. Jadi jangan, kadang ada banyak tuh kalau saya ketemu sama teman-teman yang pengen bikin di bidang teknologi, udah pengennya bikin yang canggihnya dulu sampai melupakan siapa sih calon potensial pembelinya. Jadi udah saya bisa bikin nih robot yang bisa begini. Oke. Siapa yang akan menggunakan ini dan solusi apa yang mau dijawab, itu yang kadang lupa. Jadi nomor 1, membangun atau menjual sesuatu yang memang ada kebutuhannya, relevan dulu. Nah, itu nomor 1, karena kalau itu nggak ada, jadi nggak ada yang beli, jadi nggak ada transaksinya. Yang kedua itu adalah fokus. Jadi kadang itu membuat sesuatu tapi jadi nggak fokus, walaupun sambil kerja tapi nggak fokus. Jadi minggu ini mau bikin bisnis jilbab misalnya, minggu depan belum selesai di dalam ini jilbab, ganti kayaknya nggak bagus, ganti tas, terus tas belum selesai risetnya, ganti gitu. Jadi aksesoris gitu. Jadi akhirnya tidak fokus berpindah-pindah, terus belum karena kesibukan kerja akhirnya ya terlupa lah gitu. Yang ketiga itu adalah menemukan tim yang tepat. Jadi kadang tuh nggak semua orang jagonya itu adalah di jualan, ada yang orang memang jago develop produk. Nah, ketika dia cuma bisa develop produk, dia nggak ngerti cara jualan,
mungkin inilah kesempatan bertemu teman-teman, entah itu teman yang memang jagonya jualan gitu, atau sebaliknya dia nggak jago pencatatan keuangan. Nah jadi cari teman yang memang udah rapi nih menghitung-hitung keuangan, jadi harga jual barangnya nggak salah gitu. Nah itu yang ketiga baru jadi sih complementary skill ya, cari yang saling komplement. Melengkapi. Jadi nggak yang saling ya udah saya kerjakan semuanya sendiri karena saya ngerti, akhirnya nggak berkembang lah si usahanya gitu. Nah yang terakhir sih memang tadi masalah determinasi atau kegigihan dalam mencoba lagi ketika misalnya satu bisnis yang dibikin udah dicoba berkali-kali gagal, masih semangat lagi untuk tadi fighting spirit sebetulnya. Kalau udah gagal ini coba lagi nggak gitu. Gigih ya. Iya, gigih. Resilience itu, resiliensi. Betul. Jadi bukan gagal sekali terus kabur, terus ngambek gitu. Iya, udah. Tapi iya. Betul. Baru yang terakhir masalah modal. Jadi ketika kita nanti sudah punya modal yang lebih besar, misalnya itu kita udah punya 4 faktor tadi dulu, sehingga nggak yang kalau tiba-tiba dapat modal aja nggak tahu cara mengelolanya, jadi sama aja tetap nggak akan berkembang bisnisnya juga gitu. Jadi katanya sih kalau dari riset yang saya baca begitu. Dan tadi kalau aku ingat cerita Utari di awal apa? Ikut lomba kompetisi itu ada banyak banget bisnis kompetisi ada lah, mulai dari 10 juta loh. Sekarang Utari kamu punya revenue udah berapa tuh? Kalau sekarang per tahun mungkin 2-3 T per tahun sih. Tuh dari 10 juta ke 3 T. Coba. Betul. Mau ngelawan PNM bentar lagi loh ini. Jadi 10 juta lomba pertama, lomba kedua. Kamu yang hackathon itu? Yang hackathon dapatnya laptop. Dapatnya? Gimana dong? Itu juga waktu itu kami kayak dapat laptop 1 atau 5? Bertiga. Ya ampun. Aduh, itu. Oke. Terus yang kasih duit lagi siapa lomba-lomba? Waktu itu enggak lomba-lomba lagi sih, jadi udah lomba-lomba lagi. Udah lebih ke dari uang yang ada dikumpulin kayak 10 dari juta. Dari 10 juta aja berarti artinya akhirnya dapat jadi 150 juta waktu itu, terus baru diputer puter. Sampai akhirnya tapi dari awal Utari itu udah ada teman-teman yang mengkomplementer itu dari awal udah ada dari awal. Bertiga. Nah, jadi Utari bagian kayak pemberdayaan, satu bagian yang menjembatani ya antara inovasi dengan misi gitu ya. Satu teknologinya banget, satu operasionalnya banget nih. Yang termasuk nyatet-nyatet tadi kan. Ngurusin produksi. Jadi minimal mulai 3 orang. Kalau mau dagang jangan sendirian. Betul. Perlu ada social support juga. Perlu ada keterampilan skill set yang berbeda. Sehingga kalau modalnya maju nambah jadi tetap bisa makin solid. Betul. Jadi kalau pertanyaannya tadi ini banyak sekali yang nanya modal ya. Jangan takut. Betul, perlu dipikirkan. Tapi kalau tadi setelah dijelaskan kan, kita tahu siapa yang mau kita jual ini untuk siapa. Betul. Kita menyelesaikan masalah enggak nih gitu. Terus kita udah ada target bayarnya ini. Betul. Terus kita punya tim yang tepat. Modal itu ya pelengkap dari, karena semuanya ada di kita dan di tim ya. Kalau tadi Mbak Utari dan Ibu Vera juga coba jelaskan. Mungkin Ibu Vera juga berkecimpung di dunia bisnis sebenarnya sudah lama gitu. Bener nggak Bu? Modal itu bukan nggak penting tapi penting ada di pasti. Urutan bukan di nomor yang pertama memang timnya dulu timnya dulu dan ide gitu loh. Ide briliannya itu apa, produknya dulu apa, inovasinya apa, timnya siapa, baru mungkin modal lah ya. Nah modal ini pertanyaannya gini lagi nih, karena ada bilang aku pinjol aja gimana? Berani nggak? Misalnya karena nggak ada lomba, nggak punya uang cash, nggak ada yang mau mempercayakan uang. Itu minjem boleh nggak? Betul. Dalam pengalaman. Jadi kalau dalam pengalaman saya tuh sumber modal tuh kan ada 3. Satu kompetisi yang Aruna kemarin bootstrappingnya lewat itu. Yang kedua itu ada modal pinjaman itu tadi pinjaman. Nah, ketika berani mengambil modal pinjaman ini ada faktor-faktor resiko yang harus kita pertimbangkan. Jadi misalnya nih kita jualan barang, satu barangnya 10.000 modalnya, kita jual 15.000. Untungnya 50%. Kemudian kita pinjol harus membayar bunga misalnya 10%. Artinya kita harus siap kehilangan keuntungan yang harusnya 5.000 jadi cuma 3.000 karena ngebayar misalnya bunga dari yang dikasih sama pinjaman, bukan pinjolnya tapi pinjaman ini sendiri. Nah,
itu harus sangat dikalkulasikan dengan hati-hati. Yang disayangkan banyak mungkin teman-teman yang kayak memang entrepreneur itu harus berani mengambil resiko, tapi dengan resiko yang diperhitungkan. Nah, kadang banyak terlalu berani mengambil resiko, oke lah, saya ambil aja nih semuanya gitu. Kemudian baru di akhir pusing karena ternyata gali lubang tutup lubang, tapi lubangnya kebanyakan. Tapi lubangnya kebanyakan karena tidak memperhitungkan itu dulu di awal gitu. Karena pasti ada resiko itu saat mengambil tadi ya pinjaman-pinjaman online. Yang kedua, kalau pinjaman online juga harus hati-hati tadi soal data. Karena kan kita nggak tahu nih submit data, ternyata sekarang kan udah banyak ya kasusnya jadi diteror sama pinjaman online karena data maksudnya datanya, KTP, alamat, nomor telepon gitu. Betul, akhirnya disalahgunakan. Apalagi kalau belum terverifikasi OJK dan lain-lain. Wah, udah itu bakal hati-hati banget. Khususnya adik-adik AO sama saya juga sih di Local Hero sering kita seperti itu ya. Karena kadang muncul iklannya atau apa, jadi kadang ya itulah terpengaruh teman atau gimana, jadi ikut. Terus kalau misalnya lewat pinjaman yang lewat apa ya, yang udah kayak bank gitu, lebih terverifikasi itu lebih baik. Tapi memang mungkin kalau modal awal memang masih belum ada kolateral juga ya. Harus ada kolateral kalau ke bank. Harus ada jaminan biasanya. Jadi mungkin pinjaman kayak bootstrapping kan kalau Utari dari kompetisi mungkin bisa pinjam dari keluarga kali ya. Keluarga biasanya juga bisa. Atau dulu kalau kami kerja. Jadi saya dulu tuh beneran kerja Bu di tempat lain. Dan uang gajinya itu 90% itu pakai untuk modal. 10% buat makan. Jadi emang tapi semua founders komitmen melakukan itu. Jadi itu berapa lama pernah dijalanin 1 tahun kayaknya. Jadi 2 kali itu sambil kerja. Jadi kalau tadi ada sambil buka usaha sambil kerja gaji jadi modal. Betul. Itu soal time management juga. Emang akhirnya Sabtu Minggu kerjanya apa waktu itu? Dulu saya bantuin programming di perusahaan, ada salah satu perusahaan telekomunikasi, terus saya bantu coding sederhana yang kayak gitu. Jadi Insan Finance juga tidak sendiri. Utari juga dulu bekerja, mengorbankan Sabtu Minggunya, bahkan mungkin tidak ada waktu main. Hasil atau salary atau bisa dibilang ya gaji yang diterima disisihkan untuk modal usaha. Jadi alangkah lebih baik ya kita tadi seperti yang Ibu Vera juga bilang, janganlah terjebak dengan pinjam meminjam yang menyeramkan itu. Kalau misalnya bisa dari kan gaji AO disisihkan sebagian untuk memang modal usaha. Kalau tadi jangan sendirian, makanya gaji beramai-ramai supaya gotong berlima royong. berlima ya. Betul. Biar soalnya kalau nggak bisa sharingnya ke siapa gitu kan. Benar. Berlima tapi yang memang lebih banyak yang visi yang sama dan punya target yang sama, punya mungkin chemistry penting ya. Nanti mental health lagi, stres. Iya, benar-benar. Iya. Soalnya ada juga yang masuk pertanyaannya kalau nggak cocok sama ininya tapi udah terlanjur tuh gimana Kak? Jadi kayaknya mungkin ini dia sudah ada bisnis kecil-kecilan dengan 2 atau 3 temannya. Ternyata di perjalanan tidak cocok. Ada ketidakcocokan. Gimana nih Kak gitu. Ada pengalaman nggak? Pernah dengar pengalaman teman. Nah, tapi karena dengar pengalaman teman, ini yang kami lakukan di Aruna untuk menghindari. Jadi walaupun kami ini teman deket banget sebagai sahabat, tapi justru kita nggak ingin nanti menodai pertemanan hanya karena masalah ini. Urusan uang. Jadi di awal kita udah ada hitam di atas putih. Walaupun kan kayak apa sih harusnya nih asasnya dasar pertemanan nih. Kok pakai dokumen-dokumen legal segala, tapi justru itu membantu banget. Gitu. Iya, jadi dokumen di awal legalnya dokumen apa waktu itu sederhana banget, cuma bikin nyari di internet, tapi ini adalah perjanjian kita, ini kesepakatan, ini komitmen yang akan nota kesepakatan bersama bertiga doang, ditandatangan bertiga pakai 1 saksi waktu itu. Lucu karena banget. nyari-nyari di depan notaris sampai enggak sampai di notaris, jadi cari teman saksi. Poinnya apa tuh? Apa yang poin-poinnya waktu itu adalah menyepakati jika dalam 2 tahun bisnis ini tidak berjalan, kita akan cari kerja masing-masing. Gitu. Terus yang kedua, kami sesama founders bersedia dibayar serendah-rendahnya dulu untuk mengembangkan bisnis ini sampai berhasil selama 2 tahun. Jadi dengan kayak gitu, jika ada ketidaksepakatan antara kami bertiga, maka 2 di antara 1 ini yang akan kayak voting jadinya, karena kalau ganjil tuh ya enaknya juga ada 2 suara yang lebih banyak ya, jadi ada yang 2 ini lebih banyak kita ikut keputusan suara terbanyak kayak gitu. Itu juga nyarinya cuma dari internet aja, cuma kita ngerasa kalau ada dokumen ini maka kita bertiga akan terhindar dari nanti di ujung-ujung kok kamu kayak gini jadi ribut di belakang kan, jadi founder kamu yang 2 lagi itu
bisa cerita sedikit gak siapa mereka, ketemu kapan, dan gimana caranya bisa tahu kita cocok gitu? Oh, jadi mereka berdua ini teman sekelas waktu saya kuliah. Kita ketemu dari 2011. Nah, kenapa sering ketemu? Karena nggak tahu kenapa juga waktu pas kuliah sering satu kelompok. Jadi kayak awalnya kerja kelompok, terus wah kok enak ya kerja kelompok sama mereka, udah tahu begitu jadi kelompok pasti tahu peran masing-masing tuh beda tapi kerjaan beres gitu. Jadi dari situ dari 2013 kita ngobrol-ngobrol, yaudah kita bikin bisnis yuk. Waktu itu emang bisnisnya udah pengen social bisnis karena awalnya kita bikin bisnis pemberdayaan petani jamur di cerita sedikit mungkin nama. Oh iya, boleh. Satu itu namanya Indraka Fadilah, orang Bandung yang keluarganya ada usaha yang udang Indramayu sama Karawang. Terus yang kedua tuh Farid Noval Aslam. Farid ini yang sekarang jadi CEO, dia suka banget sama teknologi. Jadi emang saya suka teknologi tapi dia jauh lebih suka. Jadi secara programming udah lebih jago. Jadi kamu satu wanita ya? Saya wanita sendiri. Prima donna. Prima donna sendiri. Jadi mungkin pelajarannya buat teman-teman insan-insan PNM nggak harus cewek-cewek ngegeng gitu kan. Iya benar juga Bu, benar-benar. Multi gender tuh bisa melengkapi itu melengkapi dan aku pikir bener banget. Betul. Mungkin dramanya juga berkurang ya kalau betul. Setuju. Iya, pengalaman pribadi juga Bu. Pengalaman pribadi kan. Kalau cowok tuh lebih lurus, lebih bisnis aja, nggak pakai rasa, kurang rasa. Kalau Tari mungkin bertiga, Syifa waktu itu berlima, tapi Syifa satu lagi perempuan, tiga lainnya laki-laki. Jadi kita jalan berlima, 3 cowok, 2 cewek. Jadi satu dan misalnya ganjil ada juga. Dan ganjil juga. Ganjil, selalu ganjil. Tenggat sampai sekarang sih nggak pernah slack, nggak pernah ada. Kalau miss dikit, suara ketimpang aja, akan ketimpang dengan sendirinya. Ini tips ya, siapa tahu cocok, siapa tahu berguna. Iya. Pengalaman ini berdasarkan pengalaman. Enggak, bukan harus katanya. Begitu. Iya, bukan harus begitu. Tapi kebetulan cerita mirip. Utari, cerita Syifa mayoritas 3 berlima ganjil dan kita cewek. Mix gender perlu karena memang kalau dalam konteks ESG apalagi sekarang kan memang harus gender balance, equality, nggak boleh satu gender aja walaupun semuanya wanita juga masih dipertanyakan karena kita juga di board, kita juga baik di PNM selalu mesti ada warnanya kan, mesti ada wanitanya. Itu zaman sekarang kan memang perintah Pak Jokowi juga kan di DPR amanahnya juga harus itu, Menterian juga harus kalau bisa kuota 30%. Betul. Jadi perlu memang seperti itu. Betul. Kalau misalnya tadi ya komitmen. Kalau misalnya tadi ada pertanyaan, Kak gimana kalau di perjalanan ada yang nggak cocok? Jadi tadi udah dicontohkan ya. Mulai dengan nota kesepakatan. Sederhana aja yang penting. Sederhana pakai materai aja, ada saksi. Yang penting ada saksi. Supaya yang penting ada saksi. Bahkan tadi Syifa nanya, sampai di depan notaris nggak perlu, tapi ada saksi hitam di atas putihnya, bermaterai. Betul. Itu nanti saya ditegur sama orang legal salah Mbak. Tapi itu waktu itu cuma itu yang kita tahu. Waktu itu kan dari zaman sekolah belum ngerti. Sekolah nggak ngerti. Iya. Tapi itu kayak when you sign kan ketika kita membuka ada rasa tanggung jawab. Ada rasa tanggung jawab itu. Setuju. Karena kami pun berlima seperti itu. Jadi mau nggak mau ya semua pengorbanan ada di sini. Jadi kita harus komit. Ini pengalaman yang bisa mungkin Syifa sedikit share juga meskipun bisnisnya berbeda ya. Betul. Balik lagi sama yang namanya usaha pasti ada naik turun ya. Jadi tetap harus fokus dan ya berpeganglah dengan partner yang sudah komit kayak tadi ya. Kalau memang sampai benar-benar menemukan ketidakcocokan tadi. Betul. Ya tadi sudah ada opsinya juga. Mbak Utari udah jelaskan ya kita dari 2 tahun voting. Kalau misalnya mau bubar ya kita bubar. Mencari jenis bisnis yang lain ya silahkan. Gitu. Jadi intinya sih sudah berpikir yang terburuk ya. Betul. Ada mulai. Benar. Ya kita harus berpikir kalau terburuk terjadi kita tetap teman ya. Karena bisnisnya nggak jalan. Jadi itu clear banget Bu. Benar. Clear. Ada kejelasan itu bukannya kalau berantem tengah jalan kita berantem. Gitu. Jadi memang sudah dipersiapkan lah opsi skenario terbaik, skenario moderate dan skenario yang terburuk gitu. Pesimisnya seperti apa, optimisnya seperti apa gitu. Wow. Mungkin ini ada yang nanya lagi. Sama sih kalau misalnya mungkin karena
muda berhasil menjadi leader. Aduh, jadi inspirasi ya, buat Indonesia. Benar. Udah membina rumah tangga juga. Benar. Panutanku ini kalau kata bahasa anak milenial sekarang, panutanku, idolaku. Iya. Kak, kalau mau buka usaha itu kita cari idenya dari mana? Ini pertanyaan. Ya tadi. Pertanyaan simpel lagi. Betul. Cari idenya dari mana? Dan mungkin maksudnya adalah gimana bisa berkompetisi sehat kali ya. Karena banyaknya kompetitor yang mirip-mirip biasanya. Ya. Mungkin gini, karena aku jelasin sedikit. Sama kayak di Utari tadi di pesisir seluruh Nusantara. Account officer dan nasabah kami juga Bu Vera ya ada di ada di 34 daerah pesisir di mana-mana. Mungkin satu daerah itu punya keunggulan masing-masing. Iya sih, benar. Tapi udah ada yang lebih dulu mulai gitu. Kalau beda-beda banget juga mungkin takut. Kalau sama-sama banget nanti ya ketaker nih marketnya, seperti itu kayaknya. Gimana nih? Jadi kalau misalnya lihat kebutuhan daerahnya juga sih. Kebutuhan lagi nih, jadi kebutuhan yang terdekat itu di situ misalnya paling banyaknya ibu-ibu misalnya, karena sehari-hari awalnya ada sama ibu-ibu. Nah, karakter ibu di Sumatera sama karakter ibu di Pulau Jawa beda-beda pasti. Dari makanan yang mereka suka, dari cara mereka bersosialisasi. Jadi ada istilahnya kayak social mappingnya, atau misalnya customer analysis lah. Jadi menganalisa dulu siapa sih yang mau kita targetkan. Nah, dari yang kita targetkan ini apa masalah yang dia punya. Jadi misalnya, saya paling sering nih ketemu sama anak-anak muda seumuran saya. Apa masalah yang mereka punya? Mereka itu pengen misalnya beli barang ini, tapi ternyata barang ini cuma ada di Pulau Jawa. Nah, itu kan jadi potensi bisnis. Saya nanti bisa tuh cari teman di Pulau Jawa yang bisa kirimin barangnya ke Pulau Sumatera misalnya. Yang kayak gitu-gitu. Jadi bisa ya membaca peluang-peluang kecil seperti itu. Terus kalau nggak ada modalnya sekarang udah banyak banget kayaknya, entah startup ya atau misalnya di e-commerce yang menyediakan kita platform buat kita untuk kita bisa jadi reseller. Jadi bisa berangkat dari yang kecil-kecil itu dulu, jadi reseller dulu, punya foto produknya, promosi ke teman-teman yang kita punya gitu untuk jualan lagi. Dari grup WA gitu, dari grup WA. Semua diawali update status titik-titik. PO aja udah PO aja nggak ada resiko itu. Iya. Paling nggak ada resiko tuh PO. Bener. Karena udah order, bayar dulu, baru tinggal supply. Dan kita bisa estimasi sendiri lagi enaknya ya. Kita siapnya kapan? Karena PO kan? Betul. Iya. Nanti kalau udah banyak PO-nya, kayaknya udah saatnya stok baru lah. PO itu reseller ya, mirip ya, sama lah ya. Mirip. Reseller tanpa resiko. Reseller tanpa resiko. Betul. Kalau dilihat era ini dibilangnya apa Bu Vera? Coba sampai lupa. 2045 tuh dibilangnya apa? Generasi bonus demografi. Ya. Ada dampaknya nggak ke bisnisnya atau ke usahanya Utari yang Aruna ini? Iya, kalau masalah bonus demografi sebenarnya nanti tergantung situasi kita di 2045 itu seperti apa. Kalau misalnya lapangan kerja terbuka banyak, artinya kan akan makin banyak, justru malah bagus. Karena kita punya makin banyak orang untuk diserap dan menjadi tenaga produktif gitu untuk membantu perkembangan bisnisnya kita gitu. Yang kedua dari sisi market, Indonesia tuh artinya akan dilirik lebih banyak negara karena wah ini tambah banyak nih orangnya di sini, makin enak nih jualan. Population lagi yang population makanya banyak maksudnya jadi. Iya, jadi marketnya juga makin banyak gitu. Jadi memang tergantung nanti gimana kita di tahun tersebut, tapi yang bisa dipersiapkan dari sekarang adalah skill dan kompetensi, karena artinya semakin banyak orang persaingannya akan semakin ketat gitu, dan peluang usaha juga mungkin makin banyak usaha yang bermunculan. Jadi gimana supaya kalau di Aruna sih kami supaya tetap berbeda, punya diferensiasi, selalu punya inovasi-inovasi baru lagi supaya ya bisnisnya bisa adaptasi dari domestik maupun nanti kalau ada kompetitor global. Dari luar gitu, dari global. Tapi tadi ya one of the problem adalah anak-anak dari nelayan mungkin nggak mau jadi nelayan. Pasti, betul. Oh pasti. Betul. Pasti di 80% lah. Oh wow. Ya, dari yang kami temukan. Jadi itu gimana dong buat mereka mau jadi nelayan lagi? Apa tuh yang dilakukan supaya mereka? Karena ini
kebanyakan nelayan bilang sama anaknya jangan jadi nelayan lagi. Sama aja kayak ibu saya juga kan. Jadi kayak nggak boleh lah, jangan lagi kembaliin. Karena terus kalau nggak ada nelayan kamu gimana? Tapi yang kita temukan setelah menjadi Aruna, kebanyakan anak nelayan pengen jadi local heroes. Tapi kita mikir kalau semuanya pengen jadi local heroes, nanti nggak ada nelayan. Nah, tapi kita sudah menemukan ini mirip kayak kasusnya petani. Jadi sekarang banyak yang mau jadi nelayan tapi mau cara kerjanya berbeda. Mau jadi smart nelayan lah istilahnya, nelayan pintar yang nggak menghabiskan waktunya di laut, cuma pergi ke laut sebentar bisa langsung dapat ikan. Itu gimana caranya maksudnya? Dengan bantuan teknologi. Jadi sekarang kayak di Aruna kita lagi ngembangin GPS tracker, Finder. Jadi nelayan tuh udah punya kalender melaut. Dia udah tahu di tanggal sekian sampai sekian dia tinggal naik ke kapal, mancing 1 jam. Koordinatnya udah ada juga ya? Ada titiknya. Di situ banyak ikan. Di titik itu di tanggal tersebut. Nah, itu yang lagi kita develop. Jadi jadi nelayan yang tadinya kayak nggak mau, ada yang udah kayak di YouTube-nya Aruna juga sempat kita share videonya, ada dia udah kuliah tapi ujung-ujungnya pengen balik jadi nelayan lagi karena ya udah passion di situ, tapi cara kerjanya ya udah berbeda dong, pakai teknologi. Tapi ini kan merupakan penyambung ya. Penyambung usaha, penyambung kehidupan, livelihoodnya Aruna untuk supaya keturunannya nelayan jadi nelayan, tapi nelayan kaya gitulah kira-kira. Tadi cara kerjanya juga berbeda sama yang identiknya nelayan kan kayak kerja jauh-jauh melaut, pulang-pulang nggak bawa ikan. Soalnya kalau young population itu kan kalau si young people-nya yang muda nggak mau jadi nelayan, bisnisnya bisa stop, mandek. Dan sementara Indonesia kekayaannya jadi tidak tergali ya. Dari situ. Profesinya masih sama, tapi metode kerjanya juga didukung dengan ekosistem yang jauh lebih siap dari teknologi, infrastruktur. Profesinya tetap melaut, tetap nelayan. Cerita sedikit dong kalau boleh, itu local heroes, mereka itu dianggap seperti partner atau kayak pegawai? Kalau sekarang masih part of the team, jadi masih kayak pegawai. Digaji artinya, mereka dapat komisi lagi nggak? Ada dapat komisi lagi. Tetap dapat komisi. Tergantung dengan keaktifan dari mungkin sama sebagai insentif ya? Ya insentif itu ada. Tetap. Jadi mereka usaha yang dihargai gitu kan. Oke. Jadi itu, tapi si nelayannya mereka jual di harga yang ditentukan atau harga pasaran aja? Jadi setiap hari pergerakan harga ikan itu sama kayak trading bursa. Naik turun ya kayak bursa dia, kayak pagi segini sore segini. Nah itu kita ambil average harga rata-rata dan kita kasih tahu ke nelayan. Jadi emang nelayan itu udah tahu harga beli mereka kalau jual ini udah tahu. Itu tahu dipantaunya di mana sih harga bursa? Kalau sekarang kita masih manual di sistem kita. Nah sebelum ini tuh nggak ada informasi itu. Itu yang bikin harga online nggak bisa nyari di online di mana? Ada di online dan nggak ada di mana. Itu yang bikin nelayan itu ya jual itu terserah karena nggak tahu kan. Nah makanya sekarang udah mulai kita bikinin, seenggaknya kalau di Aruna itu nelayan nggak setiap hari lagi berubahnya, kita bisa lock 1 minggu tuh harga sama. Karena itu bisa membantu nelayan punya kepastian kan. Proyeksi proyeksi hidup. Proyeksi hidup, kalau enggak mereka melaut, nih saya pulang tiba-tiba ini barang nggak ada harga, repot juga gitu kan. Jadi di locknya per minggu. Betul, per minggu sekarang udah bisa. Dan nggak terlalu fluktuatif dan nggak ya. Lagi. Itu penting soalnya kalau kita bicara livelihood ya. Betul, kalau enggak kan nggak ada kestabilan. Jadi mereka punya peningkatan dampak tadi ya, kesejahteraannya dari 1,5 juta ke 15 juta per bulan, itu karena harganya lebih baik, apa mereka nangkapnya lebih banyak? Karena mereka nangkap yang berkualitas. Nah ini yang penting. Kalau sebelumnya dikenal overfishing itu karena nelayan tuh kan kalau saya tangkap pakai jaring, pakai bom, pasti saya dapat ikan banyak. Asal banyak. Pasti belinya mikirnya masih kiloan ya. Kalau ini tetap kiloan tapi based on tapi komoditas yang kita pilih itu yang memang yang harganya tinggi. Misalnya tadi ya kayak misalnya beberapa kepiting, beberapa lobster atau ikan itu ada grade A, B, C, D. Nah, tadinya nelayan nangkep karena cara penangkapannya yang masih tradisional segala macam, dapatnya ikan C sama D karena kualitas mereka semua ikan itu adalah A, tapi dia bisa turun ke B, C, D karena kualitas yang dia treatmentnya ikannya dibanting segala macam. Sesimpel dia merawat ikannya baik-baik, kulit ikannya nggak rusak,
perutnya nggak pecah yang kayak gitu-gitu, kualitasnya masih tetap A dan itu dibeli jauh lebih mahal dibandingkan. Gitu. Harganya bisa berapa kali lipat tuh antara C sama 4 sampai 5 kali lipat. 4 kali lipat. Jadi misalnya kalau ikan yang bagus bisa 200.000, 300.000, yang jelek 10.000. Jadi jadi mereka nelayan ini di training ya. Betul, untuk menangkap dengan baik. Betul. Nelayan kita treatmentnya disayang-sayang lah istilahnya. Proses di dalamnya ada ibu-ibunya yang melakukan proses. Karena sebelumnya kan nggak ada ibu-ibu, nggak ada peran ibu-ibu ini. Aruna latih ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu dikumpulin ke satu tempat kayak tempatnya Aruna ya, bukan di rumah masing-masing kan? Bukan. Jadi ada tempat Aruna, mereka datang aja setelah masak, setelah apa datang, udah pakai seragam, udah standby di situ. Nanti kalau datang barang, mereka proses, sortir kualitas. Datang barang biasanya jam berapa tuh? Pagi. Tergantung daerah. Jadi ada nelayan yang memang sukanya melaut pagi, ada nelayan yang sukanya melaut sore. Jadi beda culture. Jadi mereka kerjanya bisa malam-malam dong? Bisa, ada yang datang malam-malam juga gitu. Kalau yang malam-malam ya nggak malam banget sih, paling jam 7. Ya lumayan. Berapa jam biasanya ibu-ibu ini yang kerja? Ibu-ibu maksimal 8 jam. Widih, itu jam maksimal. Tapi kalau yang dia kalau yang dia kerja malam tuh maksimal jam 9, jadi cuma 3 jam. Cuma 3 jam. Kita bagi shift, misalnya jam 3 besok dilanjut besok lagi gitu. Itu ada tim Aruna yang untuk klasterisasi ngasih pemberdayaannya kepada ibu-ibu. Ada tim community development kita ada. Ada Komdev. Iya, ada Komdevnya. Mereka yang bertugas membuat program pelatihan untuk ibu-ibu dan lain-lain. Soalnya kan nggak semua ibu-ibu bisa. Ada yang grupnya bisa bikin ikan asin, ada yang grupnya bisa sarden, kalengan kepiting, kalengan udang. Beda-beda skill ibu-ibunya. Tapi kita udah bikin modul-modul supaya satu ibu-ibu minimal bisa handle 2 deh komoditas gitu. Udang sama kepiting atau udang sama ikan yang kayak gitu. Baik. Ya, nggak kerasa kita sudah sampai di akhir episode podcast Kamis, kisah manis dan inspiratif. 3,25 juta kilometer persegi ekosistem laut itu mendominasi Indonesia. Betul ya? Betul. Atau hampir 2/3 dari Nusantara yang kita cintai, yang kita tinggali ini. Cerita Mbak Utari Oktavianti terkait dengan Aruna Indonesia, bagaimana perjalanannya dari pesisir, kalau saya bilangnya from pesisir to the world. Jadi dari pesisir hingga mendunia. Sudah dibagikan di podcast Kamis kita pada hari ini, semoga bisa bermanfaat dan tentunya bisa lebih memotivasi seluruh insan PNM ya. Kalau belum mulai, yuk kita mulai hari ini. Kalau sudah mulai, jangan lupa untuk tetap fokus bahwa perjalanan hidup pasti ada naik turunnya, untuk terus ada fighting spirit dan kegigihannya. Tapi seperti biasa, Syifa mau meminta pesan dari Ibu Vera dan Mbak Utari untuk teman-teman insan PNM yang sudah menyaksikan episode Kamis podcast dari PNM pada hari ini. Mungkin dimulai dari Ibu Vera dulu. Kalau saya sih melihat dari cerita Utari, memang yang terulang-ulang itu adalah menjawab kebutuhan. Menjawab kebutuhan bisa berlaku untuk kita mau dagang apa, mau bisnis apa. Ya, itu yang pertama, dan harus relevan. Dagangan kita, ya kan, punya tim yang kuat itu penting. Dan juga tadi ada nota kesepakatan, itu menarik banget karena aku komitmen dan tertulis. Nah itu penting karena secara mental kita bertanggung jawab, secara hati juga, dan itu loh multi talenta dalam tim yang punya complementary skill. Itu perlu masing-masing cari temen, kalau bisa ya harusnya ganjil supaya kalau harus voting jadi bisa ada pemenangnya. Kalau aku pribadi sih smaller better. Ya lebih kecil grup lebih baik, jangan ganjil entar 17 orang jangan 9 orang pusing 3 atau 5 oke lah Bu ya. 3 atau 5 gitu. 3 atau 5 oke lah. Dan kalau bisa ekualitas, jadi gendernya bervariasi. Iya, untuk ketahanan mental bersama kayaknya. Utari. Kalau dari saya sih untuk insan PNM, teman-teman local heroes dan AO, sebenarnya nomor 1 gimana membangkitkan fighting spirit itu adalah dengan menemukan purpose. Purpose atau tujuan apa yang ingin dicapai, dan tadi sih tidak berhenti mencari kalau memang belum ketemu, karena memang usia muda ya itulah kesempatan kita untuk mencari tahu. Nah, gimana caranya mencari tahu adalah dengan memulai
kalau misalnya udah nonton podcast ini mungkin mulai dengan hal-hal sederhana dulu, nggak usah yang langsung oke habis ini saya akan membuat perusahaan global. Hal besar dimulai dari hal-hal kecil. Jadi mungkin setelah ini ada rutinitas yang diubah menjadi menggunakan sosial media dengan jadi lebih bijak, yang tadinya habis buat bikin hal yang kurang perlu gitu diganti menjadi mencari informasi yang membantu self development jadi lebih baik lagi. Jadi mungkin itu bisa jadi satu langkah awal menuju tadi tujuan yang lebih besar. Siap. Semuanya tidak permanen ya. Betul. Skill kompetensi harus ditambah. Betul. Complementary dengan partner yang tepat. Fokus. Betul. Ya, ada juga modal di situ. Betul. Baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk seluruh insan PNM yang telah menyaksikan episode Kamis pada hari ini. Jangan lupa tinggalkan komen di kolom komennya, mau saran, mau pertanyaan, mau juga mungkin pengen dibahas apa sih topiknya. Boleh juga teman-teman insan PNM ketik, taruh di kolom komen. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya, special series by PNM, podcast Kamis, kisah manis inspiratif. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah. Terima kasih Bu Vera. Terima kasih Utari. Terima kasih Mbak Thank you, Utari. Utari.